Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bunda Manaf di sini. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan sejahtera, dan selamat di bulan tahun baru ya. Setelah ini bentar lagi tahun telah berganti. Baik, di sini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai pentingnya floor time bagi kemampuan berbahasa anak autis. Mungkin untuk orang tua khususnya yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, khususnya pada anak autis dengan gangguan berbahasa atau berbicara, itu mungkin nggak asing ya dengan istilah floor time. Tapi ada juga nih yang baru mengetahui istilah floor time ini. Jadi ada beberapa terapis yang merekomendasikan floor time sendiri sebagai terapi untuk meningkatkan kemampuan berbahasa pada anak autis. Jadi floor time itu apa sih? Floor time itu adalah suatu metode belajar yang mengacu pada pendekatan perkembangan yang terintegrasi untuk anak yang mempunyai kesulitan dalam berkomunikasi. Dan metode belajar ini berbasis bermain dalam kegiatan yang spontan dan menyenangkan untuk kepentingan anak, serta dapat juga dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi kemarin saya sempat buka-buka jurnal ya mengenai floor time ini. Sebenarnya udah lama banget, banyak sekali jurnal yang menjelaskan tentang floor time sendiri, dan itu juga terbitannya juga sudah lama. Dan langkah-langkah floor time itu bagaimana? Ada beberapa langkah, yaitu 5 langkah utama dalam melakukan floor time. Yang pertama adalah observasi. Nah, observasi sendiri itu meliputi mendengarkan ataupun mengamati dari kondisi anak kita atau si kecil saat kita bersama, saat kita melakukan floor time. Apa aja yang kita amati? Yaitu ekspresi muka, nada suara, gestur, dan kata-kata yang dikeluarkan oleh anak. Apakah anak cenderung komunikatif atau menarik diri? Anaknya termasuk senang atau dia malah ketakutan? Serta beberapa hal yang semuanya ini penting agar kita dapat menentukan bagaimana harus mendekati anak secara efektif. Jadi bagaimana kita harus merespon anak tersebut. Itu yang pertama, yaitu observasi ya, kita mengamati atau menilai bagaimana kondisi anak tadi. Nah, untuk langkah yang kedua dalam floor time adalah pendekatan membuka lingkaran komunikasi atau approach open circle of communication. Jadi kita melakukan pendekatan. Sekali kita dapat mengamati anak dengan baik, maka kita dapat mendekati anak dengan kata-kata dan gestur yang pas sehingga kita dapat membuka lingkaran komunikasi dengan anak. Misalnya kita lagi duduk bareng nih. Wah, ternyata dia suka lagi megang mainan tertentu nih. Misalnya dia megang boneka. Wah, kita aja ngomong boneka. Wah, misalnya Manaf lagi pegang boneka apa nih? Ih, lucu banget ya bonekanya. Warna apa sih bonekanya Manaf? Jadi gitu. Jadi kita seperti membuka ini ya, melakukan pendekatan. Jadi membuka komunikasi dengan anak. Tapi dengan maksudnya kita tidak menentukan apa yang akan dilakukan anak. Jadi itu akan ngalir begitu saja sesuai dengan kondisi atau kegiatan yang dilakukan oleh anak. Nah, langkah yang ketiga adalah mengikuti aktivitas yang diamati anak atau follow the child's lead. Jadi setelah kita berhasil melakukan pendekatan pertama, selanjutnya kita ikuti aktivitas yang menarik minat anak. Dengan jalan menjadi teman bermain dan sebagai seseorang yang siap membantu bila anak memerlukan. Dan berikan kesempatan anak untuk membuat sendiri aturan dalam permainannya. Dengan demikian, kita membantu anak untuk merasa dihargai, dapat mengambil keputusan, serta memberi kesempatan mereka untuk punya pengaruh dalam dunianya. Jadi kita ikuti aja apa maunya anak.
yang terpenting adalah bagaimana komunikasi kita tetap berjalan dengan anak. Misalnya dia pegang mainannya tuh ya, bonekanya mau entah dia mau bermain role play atau dia seolah-olah hanya memainkan kakinya atau dia hanya memutar-mutar bonekanya, nah itu terserah dia. Yang penting kita bisa mengikuti dan tetap berkomunikasi. Loh, kenapa nih mana bonekanya kok dibalik-balik gitu, emang bonekanya kenapa? Atau misalnya bonekanya disuruh berjalan, wah bonekanya mau diajak berjalan kemana nih, namanya siapa gitu. Jadi kita yang penting adalah bagaimana komunikasi kita tetap berjalan. Kemudian untuk langkah-langkah yang keempat adalah memperluas permainan atau extend and expand play. Sementara kita mengikuti permainan yang dipilih anak kita, dapat melibatkan diri untuk mengembangkan permainannya dengan komentar yang membangun tentang permainannya. Kemudian menanyakan sesuatu untuk merangsang daya pikir anak dalam permainan tanpa kesan mengganggu. Dan hal ini akan membantu anak untuk mengembangkan gagasan mereka. Jadi kita menstimulasi anak untuk berpikir kritis ya, bagaimana ide-ide dari si anak akan tersalurkan, bagaimana mengembangkan gagasan-gagasan baru yang dia miliki. Misalnya tadi boneka ya, wah bonekanya bisa berdiri nggak, bagaimana ya bonekanya biar bisa berdiri gitu, tanpa harus kita memerintahkan. Jadi kita memberi kesempatan kepada anak untuk bisa menstimulasi critical thinkingnya dia. Jadi bagaimana dia bisa menemukan ide baru untuk bermain dengan komunikasi yang memang tetap berjalan, sehingga ada pendekatan, ada tadi yang namanya meng-follow atau mengikuti aktivitas. Jadi memperluas permainan ini kita lebih ke memberikan tanggapan dari ide-ide dari si anak. Dan perlu diketahui bahwa kita bisa juga memberikan nggak hanya komunikasi ya, tapi juga yaitu tadi mulai dari gestur atau mimik wajah kita. Jadi floor time itu tidak harus kita berada di lantai. Floor time itu bisa kita lakukan di mana aja dan kapan aja prinsipnya. Entah itu di dalam mobil, waktu dalam perjalanan, atau itu di kamar untuk melakukan sebelum tidur, itu juga bisa kita lakukan floor time. Selanjutnya yaitu setelah memperluas permainan, yang kelima adalah biarkan anak menutup lingkaran komunikasi. Jadi seperti halnya kita sudah membuka lingkaran komunikasi, maka berikan kesempatan kepada anak untuk menutup lingkaran tersebut dengan respon baik, itu melalui gestur ataupun dengan komentar. Semakin banyak lingkaran komunikasi yang berhasil kita berikan dan semakin banyak anak dapat meresponnya, ini berarti session kita dianggap berhasil. Itu tadi, semakin banyak kita memberikan umpan kepada anak untuk menciptakan ide, untuk menciptakan gagasan baru dalam bermain, nah kita juga akan memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan itu tadi, menutup lingkaran komunikasi. Misalnya dia bisa tahu tuh, kadang kan ada anak-anak yang cenderung cuek ya, meskipun kita ngomong bla 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 macam-macam, tapi dia responnya 1-2 kata. Nah, itu akan terus kita pancing agar dia bisa memberikan lebih banyak kosakata atau memberikan lebih banyak kemampuan visual yang baru. Kemudian pendekatan floor time ini memberikan pengaruh terhadap kemampuan berbahasa anak autistik, dan peningkatan kemampuan berbahasa juga dipengaruhi oleh kontinuitas dan kehadiran orang tua, terutama ibu ya. Maksudnya kan yang ibu tuh yang seringkali full, apalagi untuk ibu yang full time di rumah, ataupun kalau kita punya neni atau pengasuh, itu maksudnya kita bisa mengajarkan begini loh, kalau kita bisa melakukan floor time, kita bisa berkomunikasi dengan anak-anak kita atau dengan
teachernya dia ya. Dan kedua hal ini cukup membantu dalam meningkatkan kemampuan berbahasa anak autistik. Jadi banyak banget penelitian yang menjelaskan bahwa floor time ini sangat bermanfaat banget untuk meningkatkan kebutuhan atau meningkatkan kemampuan berbahasa bagi anak autistik. Bagi teman-teman yang sudah melakukan floor time, silakan komen di bawah ya bagaimana floor time yang telah dilakukan teman-teman, sudah berapa lama dan bagaimana hasilnya kepada anak-anak. Semoga membantu. Silakan share bila bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.